Salam, nama saya Parotua Sipahutar. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Huria Seminarium Sipoholon semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik perlakuan bully terhadap kejiwaan seseorang. Video ini khusus saya tujukan kepada remaja dan kaum pemuda yang pada saat ini dalam status pendidikan ataupun sekolah. Judul ini saya pilih karena sesuai dengan pengalaman dan pengamatan pribadi saya sehari-hari. Banyak saya dengar di berbagai media sosial maupun di sekolah-sekolah, khususnya pada zaman sekarang ini, berita tentang perlakuan bully terhadap sesama remaja ataupun pemuda. Dan apabila dibiarkan, maka akan timbul berbagai masalah pada korban pembulian yang menghalangi aktivitasnya sehari-hari. Karena dampak perlakuan bully ini sangat mempengaruhi mental dan kejiwaan, maka akan menghambat si korban melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan normal. Perlakuan bully ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti perkumpulan-perkumpulan, baik di dalam gereja maupun di luar, di sekolah-sekolah, dan di perguruan tinggi sekalipun. Dalam perguruan tinggi, perlakuan bully ini banyak kita temui pada saat penerimaan mahasiswa baru atau masa-masa ospek. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa dampak negatif daripada perlakuan bully. Semoga bahan yang saya bahas dalam video ini dapat mengurangi dan menghentikan perilaku bully terhadap sesama remaja dan kaum pemuda, agar hal ini tidak kembali terulang pada generasi-generasi berikutnya. Yang pertama, pengertian bully. Bully merupakan salah satu tindakan agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan dirinya yang dianggap kecil dari fisik dan materi. Bully dapat berupa tindakan fisik, verbal, dan psikologis. Bully dapat terjadi secara langsung atau tatap muka, atau tidak langsung bersembunyi di balik orang lain. Contoh tindakan bully secara langsung adalah memukul dan memaki orang, sedangkan contoh tindakan bully yang secara tidak langsung adalah pengucilan dan gosip. Ada beberapa tujuan seseorang atau sekelompok orang melakukan perlakuan bully. Walaupun belum jelas keuntungan yang mereka peroleh ketika melakukan tindakan tersebut, yang jelas perlakuan bully ini sangat tidak patut untuk dicontoh. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk mengejek orang lain. Hal ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mengejek kekurangan orang lain adalah salah satu tindakan bully. Dengan tindakan ini, seseorang yang diejek akan merasa kurang percaya diri dan merasa lebih kecil di antara sekelilingnya. Yang kedua, untuk mempermalukan orang lain. Ketika kita mengetahui kelemahan dan kesalahan yang pernah dilakukan seseorang, kemudian kita mengumbar-umbarkannya kepada khalayak ramai, hal ini akan membuat mental korban mengalami kemunduran. Yang ketiga, untuk memaki orang lain. Memaki orang yang berbuat salah apabila berlebihan akan berdampak buruk pada mental si korban. Yang keempat, untuk menfitnah. Setelah menfitnah orang lain, maka rasa percaya dirinya akan berubah. Yang kelima, untuk menertawakan. Hal ini adalah yang sering kita jumpai, menertawakan kelemahan seseorang dan apabila dia berbuat salah dan kita beramai-ramai menertawakannya. Hal ini kita anggap hanya sebagai bahan lelucon semata, tanpa mengerti dampak negatif dari perbuatan kita terhadap si korban. Yang keenam, untuk memaksa. Kita sering melakukan pembulian hanya untuk memaksa seseorang untuk merahasiakan suatu hal pada siapapun. Contoh yang sering terjadi di kalangan remaja adalah dengan memaksa kawan kita untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang suatu hal yang pernah kita lakukan atau rahasia. Yang ketujuh, untuk menghina. Melakukan bulian kepada seseorang untuk menghina korban. Contohnya adalah ketika kita menghina korban karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang kedelapan, untuk memulau atau mengasingkan. Sering juga terjadi perlakuan bully hanya untuk mengasingkan seseorang. Contohnya, saat si korban memiliki kekurangan fisik, maka kita berusaha mengasingkannya dari kita yang normal secara fisik. Yang selanjutnya adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti. Mengancam dan menakut-nakuti seseorang adalah tindakan bully yang paling kejam. Contohnya adalah ketika kita memukul korban di sekolah, maka kita mengancamnya supaya tidak memberitahukannya kepada orang tuanya. Yang ke-10, untuk mengusir.
Contoh dari tindakan ini adalah ketika kita suka duduk bersama dengan korban, maka kita mencari kesalahan dan kekurangannya lalu mengolok-oloknya. Yang terakhir adalah untuk menghasut. Sama juga dengan tujuan-tujuan sebelumnya, menghasut korban untuk mempercayai suatu hal dengan cara melakukan tindakan bully. Itulah beberapa contoh yang dapat saya sampaikan tentang tujuan seseorang atau sekelompok orang melakukan perlakuan bully. Ada beberapa ciri-ciri seseorang yang sering mendapat perlakuan bully. Jika korban masih duduk di bangku sekolah, ciri-cirinya yang pertama, hilangnya semangat belajar. Yang kedua, menjadi seorang pendiam. Yang ketiga, malas dan takut datang ke sekolah. Yang keempat, membalas dengan kata-kata kasar. Yang kelima, benci kepada pelaku. Dan yang keenam, sering menyendiri. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri korban perlakuan bully yang ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Hal ini kita bahas karena tidak menutup kemungkinan korban perlakuan bully akan mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan perlakuan kawan-kawan di sekitarnya. Oleh karena itu, ada beberapa ciri-ciri korban pembulian yang ingin mengakhiri hidupnya. Yang pertama, menarik diri dari kontak sosial dan selalu menyendiri. Yang kedua, mengalami mood swing. Yang ketiga, merasa terjebak dan tak berdaya dalam menghadapi situasi. Yang keempat, banyak mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Yang kelima, mengalami perubahan rutinitas termasuk pola makan, pola tidur. Yang keenam, melakukan kegiatan yang membahayakan diri seperti menggunakan obat-obatan dan mengemudi dengan sembarangan. Yang ketujuh, memberikan salam perpisahan pada orang-orang. Yang kedelapan, mengalami perubahan kepribadian seperti kecemasan yang tinggi. Saking berbahayanya perlakuan bully ini, banyak korban perlakuan bully ini yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan perlakuan yang mereka terima. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah dewasa harus hati-hati khususnya pada orang tua, supaya dengan bijak mengawasi anak-anaknya, supaya tidak terjadi kasus-kasus atau korban pembulian dan penganiayaan yang menimpa remaja-remaja yang masih dalam status pendidikan sekarang. Perlakuan bully ini juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Namun, dalam video ini dibahas tentang kategori fisik. Perlakuan ini dapat dipadankan dengan penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 KUHP. Setelah mengetahui bahaya daripada perlakuan bully, sebaiknya kita bersama-sama menghentikan perlakuan bully yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang tertulis di Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sekian bahan yang bisa saya bahas dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam.